Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Daryono dengan NIM 20055520116, mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tekubang Unisbank Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya berjudul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Tingkat Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Sunarto MM. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi akhir dan untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi. Pada latar belakang penelitian ini, dapat kita ketahui laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, dilihat dari peningkatan pendapatan dan kebutuhan masyarakat. Namun, keinginan masyarakat yang tak terbatas, namun usia produktif terbatas oleh waktu, masyarakat sudah mulai menyadari perlunya pengembangan aset guna menjadi tabungan di masa depan. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara berinvestasi. Nah, investasi sendiri yaitu penanaman modal di dalam perusahaan dengan maksud agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Menurut PT Kustodian Central Efek Indonesia, pada bulan September akhir 2023 mencatat jumlah Single Investor Identification atau SID telah mencapai 11,72 juta dengan peningkatan investor saham 10 bulan terakhir mencapai 13,27%. Nah, para investor ini rata-rata mereka mengincar atau menginginkan dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Namun dividen perusahaan itu dibagikan berdasarkan laba tahun lalu serta berdasarkan kebijakan dividen. Nah, perlu kita ketahui sendiri kebijakan dividen yaitu kegiatan membagikan dividen yang berasal dari laba tahun sebelumnya kepada para pemegang saham yang sudah disepakati dalam rapat umum pemegang saham. Nah, ada banyak faktor yang mendasari dari kebijakan dividen ini. Namun pada penelitian ini saya menggunakan faktor tata kelola perusahaan dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Pada variabel penelitian ini yaitu variabel independen ada Dewan Komisaris Independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki keterkaitan atau kepentingan dengan pihak manajerial. Lalu ada kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh pihak direksi atau direktur pada sebuah perusahaan. Lalu kepemilikan individual yaitu kepemilikan saham oleh perorangan atau individu-individu yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manajerial. Lalu tingkat pertumbuhan perusahaan yaitu keadaan yang menggambarkan tentang naik atau turunnya suatu aset perusahaan yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan saat itu. Lalu pada variabel dependen atau kebijakan dividen yang tadi kita ketahui sebagai kegiatan pembagian dividen yang berasal dari laba tahun sebelumnya kepada para pemegang saham yang sudah disepakati dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan individual, dan tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Teori yang saya gunakan yaitu teori agensi. Teori agensi sendiri merupakan susunan yang menjabarkan hubungan antara prinsipal dan agen. Nah, pihak prinsipal yang dimaksud adalah pihak yang memiliki hak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain atau agen. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada manfaat pemilik dengan kendala manfaat dan insentif yang akan diterima oleh manajemen. Karena kepentingan yang berbeda, sering muncul konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen dapat menimbulkan agency cost atau biaya keagenan. Jika perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik, dengan mengontrol segala kegiatan antara prinsipal dan agen dapat menekan biaya keagenan. Selanjutnya, pengembangan hipotesis dapat kita ketahui yaitu Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Lalu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, lalu kepemilikan individual berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, lalu tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Lalu metode penelitian yaitu pada penelitian ini saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan sumber data berasal dari
laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan software olah data menggunakan SPSS versi 22 dengan metode purple sampling dengan teknik dokumentasi serta analisis regresi berganda. Lalu hasil penelitian di sini untuk uji koefisien determinasi dapat diketahui yaitu variabel independen pada penelitian ini dapat menjelaskan kebijakan dividen sebesar 12,5% atau 87,5% kebijakan dividen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Selanjutnya untuk analisis regresi linear berganda dapat kita ketahui hipotesis ke-1 dengan nilai signifikan 0,001 maka hipotesis ke-1 diterima, lalu hipotesis kedua dengan nilai signifikan 0,883 maka dapat dikatakan hipotesis kedua ditolak, lalu hipotesis ketiga dengan nilai signifikan 0,012 maka dapat dikatakan hipotesis ketiga diterima, lalu hipotesis keempat dengan nilai signifikan 0,433 maka dapat dikatakan hipotesis keempat ditolak. Lalu kesimpulannya yaitu Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, lalu kepemilikan individual berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, lalu tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan dari penelitian ini yaitu hasil penelitian menemukan bahwa keempat hipotesis yang dijelaskan hanya 2 yang diterima dan 2 ditolak, serta besarnya adjusted R-square hanya sebesar 12,5%. Saran dari saya yaitu mempertimbangkan variabel yang akan digunakan, di antara lain kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan manajemen laba. Selanjutnya, menerapkan pengukuran yang berbeda pada setiap variabel independen dan dependen, sehingga memperoleh perbandingan yang transparan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.